Sudahlah, tidak bisa disembunyikan lagi. Nak, lihat ayahmu seperti ini sekarang. Kamu mendapatkan 11.800 poin emosi. Apakah ingin berevolusi? Aku ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi segalanya. Aku ingin berevolusi, Ini. tumbuh lagi. Aku akan menjadi pohon raksasa. Ya Tuhan. Apa ini? Gema langit dan bumi. Semua makhluk bersujud. Mereka semua memberi selamat padaku. Ternyata apa yang dikatakan Huai An benar. Ayah, apakah kau yang menunjukkan diri? Yuan, kau harus tahu kebenarannya sekarang. Dia adalah pembunuhku. Huai An, kenapa pohon ini menunjukmu? Aku? Huai An, pohon ini kenapa menunjuk ke arah kamu? Aku tidak tahu. Jangan diam, cepat lari. Selamat Tuan, evolusi berhasil. Tinggi pohon 5 meter, 3 batang sulur. Setiap kali evolusi, aku selalu berubah. Tuan membuka bakat, terus-menerus hidup, tidak peduli kerusakan apapun, selama inti pohon tidak hancur, Tuan hanya akan menjadi lebih kuat. Bakat ini terlalu luar biasa. Inti pohonku tidak akan mati. Bukankah aku bisa hidup panjang umur? Kau lihat kan? Apa yang kukatakan benar kan? Kenapa bisa begini? Anak, jangan takut. Ayah tidak akan menyakitimu. Nah, tempat aneh ini tidak bisa ditinggal lagi. Ayo kita lari. Ayo. Sekarang masih mau lari? Terlambat. Kalian tidak apa-apa? Jangan. Jangan mendekat. Itu datang lagi. Kau yang menyebabkan aku dan anak perempuanku terpisah selamanya. Bayarlah harganya. Huai An, cepat berhenti bertengkar. Hentikan. Jangan mendekat. Stop. Berhenti. Apa yang terjadi? Aneh, tanaman merambat ini, kenapa tidak menyerangnya? Setiap kali Yuan muncul, tanaman merambat ini menghilang atau menjadi jinak. Apa sebenarnya yang terjadi? Pohon ini terasa lebih familiar. Ayah, apa kau kembali menjengukku? Kamu mendapatkan 100 poin emosi. Kamu mendapatkan 120 poin emosi. Ayah pohon iblis ini adalah Ye King Chang. Lalu apa yang harus kulakukan? Yuan putriku sayang. Selagi dia lengah, ayo kita lari. Jangan tarik aku. Aku susah payah mendapatkan kehidupan seperti sekarang ini, aku tidak akan biarkan kau menghancurkannya. Ayah, aku sangat merindukanmu. Jangan menangis. Ayah selalu ada di sini. Orangku akan segera tiba. Apapun asal pohon iblis ini, hari ini harus kubakar. Ada apa? Di depanku, kau bilang mau membakarku, kau memaksaku menghajarmu, ya? Hentikan. Aku akan menghajarmu. Huai An, hentikan, jangan pukul lagi. Aku, Ye King Chang, berubah menjadi pohon. Semua ini karena dirimu, aku akan membunuhmu. Ini hanya permulaan, kau berutang padaku, harus dibayar dengan nyawa. Ibu hampir dipukul sampai mati. Anak tidak diajar. Kesalahan ibu kau juga harus menebus dosanya. Tolong, akan ada yang mati dipukul. Hentikan, jangan pukul lagi. Huai An, ibu akan dipukul sampai mati. Aku sendiri sulit menyelamatkan diri, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Yuan, cepat suruh dia berhenti. Aku sudah teriak, tapi dia tidak dengar Yuan. Ayah tidak bisa menerima ini. Mereka harus membayar harganya. Siapa yang bisa menolong kita? Direktur Guo, kami datang. Mereka adalah... Orang-orangku datang. Kalian berdua, kenapa diam saja? Cepat bakar dia sampai mati. Baik. Tidak. Bakar. Bakar habis-habisan. Bagus bakarannya. Bakar mereka sampai jadi abu. Bakar saja. Cocok untuk mencoba bakat baruku. Kenapa melihatnya terbakar? Hatiku begitu sakit. Melawan aku. Dibakar jadi abu pun masih murah untukmu. Hidup terus, tumbuhlah sulur.
Tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Selesai. Pak Guo, sulurnya sudah terbakar jadi abu. Tidak, tidak, tidak. Aku ingin kau bakar seluruh pohon itu. Sampai habis. Ya, cabut sampai akarnya. Bakar bersih. Siap. Hentikan, hentikan. Bau-bau, cepat minggir. Apa yang kau lakukan di sini? Aku punya firasat. Pohon ini adalah ayahku. Ayahmu sudah mati, mana mungkin dia jadi pohon? Saat dibakar, hatiku sangat sakit. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Pohon persik ini paling angker, pasti dia yang menyedot esensi ayahmu, sehingga ayahmu mati sia-sia. Bukan begitu. Aku. Jangan mengacau di sini. Lepaskan aku. Kalian berdua jangan urus dia, maju. Siap. Hentikan, hentikan. Jangan bakar. Jangan. Hentikan. Cepat hentikan. Jangan dibakar. Jangan. Bakar saja, bakar saja. Bakar sampai menjadi abu. Inilah akibatnya melawan aku. Aku sudah bilang berhenti. Bagaimana kalian bisa begini? Sayang, kami semua ini demi kebaikanmu. Kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Orang tua, masa kami mau menyakitimu? Bagaimana bisa begini? Guo, Direktur Guo, pohonnya hidup. Apa? Hidup terus-menerus, menjadi kuat lagi. Ini mukjizat, kalau diunggah pasti viral. Hei, kamu lihat apa sampai begitu asyik? Keluarga Y punya pohon persik emas. Dalam 3 detik tumbuh setinggi 5 meter. Omong kosong, mana mungkin pohon bisa tumbuh? Ternyata ini benar. Jangan melongo. Rumah keluarga Y cuma 10 menit dari sini. Ayo cepat lihat. Ya, ayo. Lagi-lagi keluarga Y. Tuan Zhang. Video ini bukan efek, ini nyata. Begitu video ini meledak, pasti banyak orang akan datang melihat. Beritahu orang-orang di sekitar, segera pergi ke keluarga Y, jaga ketertiban. Siap. Kalau masih tidak ada berita, stasiun pasti akan memindahkanku untuk menyiarkan Ramalan cuaca, lawang. berita besar. Ini di mana? Villa keluarga Y. Cepat, cepat, cepat. Kita harus jadi yang pertama mendapatkannya. Ini berita halaman depan, ayo. Kamu mendapatkan 100 poin emosi. Kamu mendapatkan 120 poin emosi. Kamu mendapatkan 120 poin emosi. Sistemnya error. Poin emosinya naik terlalu cepat. Bagus sekali. Pohonnya tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Apakah ini hanya perasaanku? Sepertinya lebih besar dari sebelumnya. Aku bertambah tinggi 1 meter lagi. Pak Guo, ini. Uang ini tidak jadi kita ambil. Kami pergi dulu. Kalian, Wei An, apa yang akan kamu lakukan? aku tidak percaya tidak bisa membakarmu sampai mati. Jangan, jangan. Bakar. Bakar. Aku tidak percaya kamu tidak terbakar. Bakar saja. Semakin panas. Aku hanya akan semakin kuat. Berhenti membakar. Aku tidak percaya kamu masih hidup. Terus hidup. Jadilah kuat lagi. Syukurlah pohonnya tidak apa-apa. Dia hidup lagi. Tidak bisa terbakar. Pohon ajaib ini tidak bisa mati ya. Kita yang pertama sampai. Lihat, pohon emas di sana. Di sini 100 kali lebih mengesankan dari video. Ayo, kita harus pergi. Ambil rekaman eksklusif pertama. Dia hidup lagi. Lebih besar dari sebelumnya. Lanjutkan membakar. Semakin kamu bakar, aku semakin kuat. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Yuan suka bunga persik. Ayah akan menurunkan hujan bunga persik untukmu. Cantik sekali. Hujan bunga terindah di dunia, hanya untuk putri tercintaku. Ayah kau?
Tak terbakar. Tak bisa dikalahkan. Ayo cepat pergi. Pohon ajaib ini, apa dia akan membiarkan kita pergi? Hari ini, kalian semua tidak ada yang bisa lolos. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Apa yang kalian lakukan? Kalian memasuki rumah orang tanpa izin, aku akan lapor polisi. Jangan maju lagi. Kenapa datang begitu banyak orang? Aku melihat pohon emas. Jangan ambil gambar. Jangan pedulikan dia. Ambil gambar pohon emas dulu. Tidak boleh difoto. Om Zhou, apa yang terjadi? Nona, sekarang, video pohon emas telah diunggah ke internet, sekarang jadi trending nomor 1, seluruh internet heboh. Apa? Kamu mendapat 200 poin emosi. Poin emosi melonjak drastis. Oh, jadi karena ini. Kamu mendapat 250 poin emosi. Ini adalah rumah pribadi. Silakan pergi. Saya reporter TV Kota Jiangcheng. Saya punya hak wawancara. Serbu. Jangan berdesakan Huai An, cepat bantu. Mumpung ramai, kita keluar dulu. Oh iya, Huai An, kau mau kemana? minggir. Cepat lihat. Pohon emas. Di rumahku. Kalian masih berani berlaku kurang ajar. Minggir. Nona di rumahku. Kalian berani semena-mena? Ayo. Nona, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Nona Ye, Tuan Zhang, kalian datang. kalian jaga ketertiban. Baik. Pak Zhou, kalian juga bekerja sama. Ayo, pergi. Mau apa? Kalian ngapain? Apa hak kalian menghalangi? Kami punya hak untuk tahu. Silakan rekam di luar. Memasuki rumah tanpa izin itu ilegal. Mundur semua, mundur. Keluar. Hari ini pemakaman Pak Ye kenapa berantakan begini? Susah dijelaskan. Sudahlah, jangan dibahas. Sudah hidup lama baru pertama kali lihat pohon seperti ini Nona Ye. Dulu hanya ada satu bibit pohon kecil yang tidak mencolok. Itu ditanam oleh ayahku. Setelah ayahku pergi, pohon itu mulai tumbuh dengan cepat. Ada hal seperti itu? Para pemirsa sekalian, di belakangku sekarang, adalah yang nomor 1 di trending, pohon emas ajaib. Banyak nilai emosi ya, aku hampir bisa naik level lagi. Banyak banget poin emosinya. Aku hampir bisa naik level lagi. Tuan Kota, kasus ayahku. Bagaimana penyelidikannya? 1 jam sebelum Ye Lao meninggal, dia menelepon pengacara Zhao, uang yang kau berikan kepada Guo Huaian akan ditarik kembali. Tidak mungkin. Ayahku bilang, Yuan, ayah tidak peduli berapa banyak yang kau berikan kepada Guo Huaian itu, tapi jika dia menipumu dengan kedok perasaan, ayah pasti tidak akan memaafkannya. ayah, Huaian bukan orang seperti itu. Ye Lao tiba-tiba ingin menarik kembali uang itu. Pasti ada sesuatu di balik ini. Kematian ayahku. Mungkin ada hubungannya dengan ini? Mungkin ada hubungannya dengan ini. Selidiki lebih lanjut, orang itu adalah pembunuhnya. Pohon pesik itu bergetar sangat keras. Pasti dia ingin memberitahuku sesuatu. Ini. Ada hal aneh seperti ini di dunia? Kamu mendapatkan 97.920 poin emosi, apakah akan berevolusi? Aku ingin berevolusi. Orang bernama Guo membahayakan nyawaku, menipu putriku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Ini. Ya ampun, dia masih tumbuh. Dari akar hingga bunga, setiap inci mengalami transformasi. Wow, pohon persik sebesar ini. Sungguh menakjubkan. Bisa tumbuh sebesar ini. Wow, bersinar emas. Di tempat naga dan phoenix bersatu, cabang-cabang dipenuhi buah persik emas. Pohon persik ini bisa mengubah warna langit dan bumi. Naga dan phoenix bernyanyi bersama. Dan hujan turun. Ini bukan pohon persik, ini pohon dewa. Sungguh ajaib, ini benar-benar keajaiban. Keajaiban. Ya Tuhan, ini pemandangan langka yang tidak terjadi dalam 1000 tahun ini pohon dewa. Cepat foto, cepat. Tuan,
apakah Anda sudah kembali? Selamat, tuan rumah berhasil berevolusi. Saya tidak hanya tumbuh setinggi 10 meter tapi juga berbuah. Tadi hanya ada bunga. Sekarang semuanya buah persik. Berwarna keemasan, mungkinkah ini buah persik legendaris dari dewa? Sistem. Jika buah persik ini dimakan, apa efeknya? Tuan rumah membuka bakat persik takdir. Setelah dimakan dapat secara acak mewujudkan keinginan kuat di hati pemakannya. Bisa mewujudkan keinginan di hati. Ini barang bagus. Makan buah persik ajaib bisa membuat keinginan jadi kenyataan. Barang bagus seperti ini, harus biarkan putriku mencicipinya. 1, 2, 3. Pohon persik ini, total 9 buah persik matang. Berkilau cahaya keemasan, ini buah persik ajaib dari pohon dewata, aku harus mencicipinya. Awas, Itu suara wali kota. Kau tua bangka, masih mengingini buah persikku? Jika tidak menangkap yang bernama Guo, jangan sentuh buahku. Wali kota, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi tidak ada tanaman merambat, kenapa tiba-tiba muncul? tanaman merambat ini tumbuh dari pohon persik. Dia tadi memukul Anda. Mungkin karena Anda mau merebut buahnya. Pohon ini protektif terhadap buahnya. Sepertinya buah persik ini. Kita tidak bisa memetiknya. Buah persik ajaib yang paling montok. Tentu saja untuk putri tercintaku. Hei ini. Ini untukku. Ini untukku. Pohon sakti itu memetik buah persik untuknya. Yuan cepat makan. Buah persik ini sangat ringan. Nona, kamu jangan sembarangan makan. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana aku menjelaskan pada tuan? Kalau dia benar-benar mau menyerang, aku pasti sudah tewas. Nona, Kamu terlalu khawatir, kan? Keluarga Ye Feng Shui berkumpul. Kakek Ye sangat berbudi pohon ini, seperti pohon Bodhi, karena orang suci, pohon sakti yang keramat. mana mungkin beracun Tuan kota tapi, Pak Zhou. Kau sudah mengikutiku 30 tahun, buah persik sakti ini, ada bagianmu. Ini untukku. Apakah pohon dewa ini mengenal orang keluarga Ye? Nona, kebetulan, aku bantu kamu coba racunnya. Bagaimana rasanya? Masih manis. Aku. Tanganku, wajahku. Tubuhku. Muda kembali. Bisa membuat orang muda 20 tahun. Benar-benar buah persik dewa? Bisa membuat seseorang muda 20 tahun. Benar-benar buah persik dewa ya? Terima kasih kepada pohon dewa, atas karunia kelahiran kembali. Pak Zhou, bagaimana perasaan Anda? Astaga, Nona, saya sekarang merasa seluruh tubuh dipenuhi kekuatan. Ini buah persik dewa, cepatlah makan. Kenapa buah persik dewa ini tidak secerah sebelumnya? Buah persik dewa punya batas waktu setelah dipetik, setelah cahayanya hilang, tidak berguna lagi. Ini sedang layu, kehilangan energi spiritualnya. Cepat makan. Ya, baik. Kenapa buah persik dewanya menghilang? Haha, Nona, Anda memakan buah persik dewa, pasti lebih kuat dariku. Tubuhmu. Tubuhku bersinar. Bagaimana bisa begini? Tubuhku bersinar. Bagaimana bisa begini? Bagaimana perasaanmu? Ya. Rasanya hangat, cukup nyaman. Entah Yuan akan mengalami perubahan apa. Ada apa denganmu? Aku merasa tiba-tiba kepalaku pusing. Nona, ada apa denganmu? Bangunlah, Yuan, ada apa? Jangan menakuti ayah. panggil ambulans. Nona, Sebelum semuanya jelas, tidak ada yang boleh mendekati pohon dewa. Baik. Sistem,
Ada apa ini? Tubuh pemakan tidak apa-apa. Keinginannya sedang diwujudkan. Bukankah aku pingsan? Bagaimana bisa ada di ruang tamu? Ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ada apa ini? Halo, pengacara Zhao. Aku ingin kau, untuk yuan-yuan, uang yang dihabiskan untuk orang itu, semuanya harus kau minta kembali. Pengacara Zhao minta uang. Jangan-jangan. Ini adalah hari ayahku dibunuh. Ini hari ayahku dibunuh. Itu kekuatan pohon persik emas. Itu ada di mimpiku, mengulang kembali hari ayahku dibunuh. Peristiwa yang terjadi. Kalau begitu, aku bisa tahu pembunuh ayahku. Siapa sebenarnya? Aduh, Hidup. Hidup. tempat sialan keluarga Ye itu. Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Cepat dapatkan uangnya. Ye Yuan-Yuan tidak terburu-buru menikah. Apa aku bisa berbuat? Sangat menyebalkan. Pohon persik tiba-tiba tumbuh setinggi 10 meter, berbuah emas. Para ahli mengatakan, ini adalah pohon dewa legendaris. Pohon aneh ini tumbuh lagi dan berbuah persik emas. Hei. Baik, aku tahu. Apa yang terjadi? Ye Yuan-Yuan pingsan dan dirawat di rumah sakit. Yuan-Yuan. Cheng Tuan Kota, kenapa kamu ada di sini? Dokter, Bagaimana kondisi pasien? Dari segi medis, semua fungsi tubuhnya normal. Mengenai kenapa dia koma, saya harus mencari cara lain. maaf merepotkan. Kamu dengar apa yang dikatakan dokter? Dia sekarang tidak apa-apa, ayah. Ayah, Tuan Kota, kenapa tunanganku tiba-tiba tidak sadarkan diri? Dia memakan buah persik dewa. Jadi begini keadaannya. Apa? Dia makan buah dari pohon jahat itu? Bukankah sudah kubilang padanya dari dulu, kalau pohon itu bermasalah? Kenapa kamu menganggap itu pohon jahat? Karena hanya pohon jahat yang bisa memukul orang dengan sulurnya. Lihat luka di wajahku. Ini hasil pukulannya. Masih sakit sekarang. Lukamu kelihatan parah. Tuan Kota, demi keamanan seluruh warga kota, saya memohon padamu, musnahkan pohon jahat itu. Urusan ini aku yang atur. Sekarang tidak ada orang. Boleh aku foto? Sekarang tidak ada orang. Boleh saya ambil satu foto? Maaf, Tuan, tidak ada yang boleh mendekat. Ini perintah dari wali kota. Saya hanya menjalankan perintah. Mohon pengertiannya. Apa ini pertanda baik atau fenomena aneh? Wartawan Lawang terus melaporkan untuk Anda. Entah bagaimana keadaan Yuan-Yuan sekarang. Pak, tenang saja. Aku pasti dengan tanganku sendiri akan menangkap pembunuhmu. Kalau Yuan-Yuan bisa melihat video di ponsel, dia pasti akan memahamiku. Hari kecelakaan ayah, ponselnya hilang begitu saja. Apa yang ada di dalam ponsel? Ternyata tidak bisa. Padahal, kebenaran sudah di depan mata. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Lao, mencari pengacara untuk menuntutmu. Kamu tahu tentang ini? Ye Lao, menuntutku. Bagaimana mungkin? Kamu yakin? Pak, biarkan aku lihat video di ponsel. Bagaimana dia tahu tentang video itu? Ponselnya jelas sudah saya musnahkan.
Bagaimana Ye Yuan Yuan tahu tentang video itu? Mungkin karena makan buah pohon siluman ada hubungannya. Karena kamu pura-pura aku akan ikut bermain saja. Pasti akan ketahuan. Katakan. Tuan Kota, ada urusan mendesak di sini. Baik, aku akan ke sana sekarang. Aku ada urusan mendadak. Pergi dulu, dia kuserahkan padamu. Baik Tuan Kota, tenang saja. Ada aku di sini. Ah. Tuan, mobil sudah siap. Kali ini aku tidak perlu kau ikuti, aku pergi sendiri. Ya? Ayah, mau kemana? Ini tempat ayah kecelakaan. Ada yang datang. Aku mau lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang membunuh ayahku? Pembunuh. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Tidak bisa. Biarkan dia terus bermimpi. Aku akan taman. Harus membuatnya bangun. Yuan Yuan. Bangunlah. Bangun. Bangun, bangun. Cepat bangun. Bangun. Semoga berguna. Sayang, cepat bangun. Dong. Kenapa tiba-tiba gempa? Pembunuhnya. Siapa? Mimpi ini runtuh. Aku akan segera melihat siapa pembunuhnya. Bertahanlah. Pembunuhnya. Bertahan. Yuan Yuan, cepat bangun. Ayah. Sakit sekali. Yuan Yuan, akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku khawatir. Pergi sana. Kenapa? Kaulah yang membunuh ayahku. Kamu yang membunuh ayahku. Apa kau bercanda? Aku tidak pernah tega padanya. Mana mungkin aku membunuhnya? Aku melihat semuanya. Malam ayahku dibunuh. Orang yang ditemuinya adalah kamu. Apa yang kau lakukan? Matilah kau. Kenapa kau membunuh ayahku? Sayang, itu semua palsu. Yuan Yuan, itu semua palsu. Buah persik ajaib yang kumakan bisa membuatku melihat pembunuhan ayahku kejadian malam itu. Sial, buah persik sialan itu bisa membuat orang melihat masa lalu. Kau berani membunuh tapi tidak berani mengaku. Apa kau masih laki-laki? Bukan. Ini semua bukan perbuatanku. Mana mungkin aku mengaku? Lalu jam tangan yang kuberikan padamu? Jangan bilang kau kehilangannya. Aku melihat semuanya. Jam tangan itu rusak saat bertengkar. Lihat, tidak rusak, jam tangannya masih bagus. Ini jam tangan yang kuberikan padamu. Ini jam tangan yang kuberikan padamu. Masa aku salah? Yuan Yuan. Mana mungkin aku bohong padamu? Untung aku cari orang dulu bikin yang palsu. Kalau enggak, ketahuan. Udah larut malam. Entah Yuan Yuan udah bangun atau belum? Halo. Apa, Nona sudah bangun? Wah, syukur deh, aku kesini sekarang. Yuan Yuan bangun, syukurlah. Cuma nggak tahu dia dapat apa. Nona Ye sehat-sehat saja. Sudah boleh pulang. Makasih banyak ya. Maaf merepotkan. Halo, Nona, pemakaman Tuan sudah diurus dengan baik. Pak Zhou. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yuan Yuan, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti kamu tahu. Pasti kamu nggak bakal kecewa. Ayo. Mengapa kamu membawaku ke ruang meditasi? Sejak kejadian Pak E, kamu resah setiap hari, sering mimpi buruk, aku khawatir padamu. Di sini ada Guru Gutong, dia adalah orang paling sakti di Jiangcheng.
Aku ingin dia memeriksamu. Apa ini benar-benar berguna? Nona, akhir-akhir ini apakah kamu terbelenggu oleh obsesi? Dalam mimpi, sering muncul penderitaan kerabat. Benar, kan? Guru, bagaimana kamu tahu? Aku sering bermimpi tentang ayahku akhir-akhir ini. Lihat, aku bilang guru hebat, kan? Kamu cepat tanyakan pada guru bagaimana caranya. Ayahmu ingin memberitahumu, dia sekarang sedang sangat menderita. Apa? Guru, apakah Anda punya cara? Sekarang, hanya dengan menggunakan kebahagiaan untuk menetralisir, barulah bisa membantunya keluar dari kesulitan. Acara bahagia. Menetralisir dengan kebahagiaan guru Gutong ini pandai sekali mengarang cerita. Yuan, bagaimana kalau kita menikah saja? Dengan kebahagiaan kita untuk membantu Paman Ye keluar dari kesulitan. Tapi, Menikah dalam seminggu, baru akan efektif. baik, aku setuju menikah seminggu lagi. Bagus sekali, seminggu lagi keluarga Ye akan jadi milikku. Ini upahmu. Kalau kamu tidak berakting dengan baik, aku bunuh kamu. Iya. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Rumahmu berbahaya. Untuk sementara ini, tinggallah di sini saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah menikah denganku, semuanya akan baik-baik saja. Baik, aku tahu. Kalau begitu, aku pulang untuk bersiap-siap. Pohon persik emas di Jiangcheng viral di internet. Ini pertanda keberuntungan. Soal pernikahanku, harus kuberitahu ayah. Hari sudah gelap. Kok Yuan belum pulang? Ayah, aku pulang. Yuan pulang sendirian. Pasti sudah melihat jelas wajah imut itu. Ayah, aku akan menikah dengan Huai An. Apa? Ayah, aku akan menikah dengan Huai An. Apa? Kamu akan menikahi si manis itu? Kamu gemetar hebat sekali. Apakah itu karena senang untukku? Ah, anak bodoh. Ayah tidak senang. Jangan menikah dengannya. Ayah, aku masih ingat. Ayah pernah bilang sebelumnya. Ayah. Ah. Ku dengar ayah-ayah lain saat menikahkan putrinya, menangis lebih kencang dari mempelai wanita. Sebagai kepala keluarga Ye yang terhormat, tidak akan seperti itu kan? Ah, menangislah. Aku rela malu. Karena aku ayahmu. Ayah. Ayah tidak akan melupakan ini. Sebelumnya aku sangat menantikan adegan itu. Tapi di kehidupan ini, pasti tidak bisa terwujud. Sudah larut malam. Aku harus pergi. Aku akan kembali lagi. Si kecil itu ingin menikahi putriku. Mimpilah. Jika aku bahkan kebahagiaan putriku tidak bisa melindunginya, bahkan jika aku menjadi pohon dewa, apa gunanya? Makhluk dari segala penjuru, dengarkan perintahku. Semua makhluk hidup, bantu aku. Hentikan pernikahan besok. Makhluk di segala penjuru, dengarkan perintahku, hentikan pernikahan besok.
Anakku ganteng banget. Ma kita akan segera hidup enak. Pak Guo, waktunya menjemput pengantin sudah tiba. Ma kita pergi. Hati-hati di jalan. Ayo. Aduh, setelah hari ini aku juga akan hidup mewah keluarga kaya yang pakai barang mewah. Nona hari ini cantik sekali. Andai Tuan masih ada sekarang. Apakah Huaian sudah berangkat? Sudah berangkat, kira-kira 10 menit lagi sampai. Ayah, kau lihat, kan? Putrimu akan menikah. Rencana yang kupertahankan selama 6 tahun, akhirnya selesai. Gagak berkerumun di luar mobil. Bapak Guo, lihat keluar. Astaga. Ada apa ini? Banyak banget burung gagak. Burung gagak berkokok, artinya bencana akan datang. Ini bukan pertanda baik. Zaman sekarang mana ada? Masih percaya tahayul? Hari ini, meski hujan pisau sekalipun, aku tetap akan menikah. Jalan. Siap. Tidak ada yang bisa menghalangi pernikahanku. Cepat jalan. Jangan sampai melewatkan waktu baik. Sudah lewat setengah jam. Kenapa belum datang? Padahal sudah berangkat. Kalau begitu, saya telepon dulu tanya. Mobil pengantin datang. Tapi kenapa di belakang banyak burung gagak mengikuti? Kenapa ada banyak burung gagak? Begitu banyak burung gagak muncul di pesta pernikahan, ini pertanda buruk, Nona. Burung gagak sialan. Kenapa mengikuti sepanjang jalan? Pak Guo, sampai di hotel, tapi di luar banyak burung gagak. Bagaimana kita keluar? Apa yang ditakutkan? Apa burung gagak bisa makan orang? Turun. Kamu takut apa? Burung gagak ini bisa makan orang? Turun. Begitu banyak burung gagak muncul di pesta pernikahan, ini pertanda buruk, Nona. Kalau begitu, pernikahan ini sebaiknya ditunda. Tidak, aku harus segera menikah untuk membantu ayah terbebas. Tapi, Tidak ada yang lebih penting daripada ayah. Sebentar lagi Huaian datang. Prosedur ini dihapus saja. Baik, Nona. Sekelompok burung sialan mengganggu hari bahagiaku. Apa yang kau lakukan? Ayo. Dia adalah yang dikatakan Dewa Pohon. Teman-teman, serbu! Pak Guo lihat ke atas. serbu. Pergi. Pergi. Gagak-gagak ini, kenapa cuma menyerang Pak Guo seorang? Kenapa diam saja? Cepat bantu aku. Baik. Pak Guo, aku datang. Ayo. Akhirnya selesai, ayo jemput pengantin. Tapi Pak Guo, penampilan Anda sekarang. Kenapa? Apakah aku kelihatan buruk? Hei, lihat. Astaga, kenapa aku jadi seperti ini? Wajah tampanku hilang semua. Bagaimana aku bisa menjemput pengantin? Pak Guo, di hotel pasti ada penata rias. Kalau bajuku bagaimana? Tunggu dulu, apakah tinggi dan beratmu hampir sama denganku? Sepertinya iya. Ayo. Pak Zhou. Yuan. Kamu cantik sekali hari ini. Tanganmu kenapa? Oh, ini dipatuk burung gagak hari ini, Pak Zohum. Apakah masih perlu prosesi untuk jemput pengantin? Nona bilang, tidak perlu prosesi, langsung jemput saja. Jadi tunggu apa lagi? Sayang, ayo kita pergi. Ayo cepat pergi. Ya, ayo, jangan sampai terlambat waktu baik.
Ada apa? Kotoran burung. Baik tidak ada habisnya, ya. Makhluk-makhluk yang kuperintahkan harus menghalangi pria itu untukku. Target muncul. Tunggu sampai tuan kecil masuk ke dalam mobil serang dengan kotoran. Serang. Ada apa? Kotoran burung. Tidak ada habisnya ya. Huai An cepat masuk. Banyak sekali kotoran burung. Huai An, kamu tidak apa-apa. Menjijikan sekali. Ah, tidak apa-apa, kamu pakai kemeja juga tampan. Ayo cepat pergi jangan sampai terlambat. Jas ini harganya puluhan ribu hancur semua. Akhirnya orangnya sudah diantar pergi. Aneh, burung gagak ini. Kenapa hanya menyerang Pak Guo? Tidak tahu. Sudah seminggu. Apa wartawan itu tidak lelah? Kakiku sudah mati rasa. Siapa bilang tidak? Gagak. Sudah lama tidak melihat gagak. Kenapa semakin banyak? Gagak. Ratusan gagak cepat. Cepat rekam itu. Gagak terbang, terburu-buru. Mereka seharusnya ada pesan untukku. Lengket menjijikan sekali. Hei, jangan dilap. Semakin dilap, semakin kotor. Lepaskan jasnya. Jas ini harganya puluhan ribu hancur total. Nona, tidak baik, kawanan gagak itu berbalik, semua terbang ke rumah Ye. Apa? Jumlah penonton online TV Kota Jiang sudah tembus 1 juta. Aku kirim link live streamingnya. Para pemirsa ini bukan efek spesial. Ini adalah ribuan burung bersujud pada Phoenix. Ribuan burung bersujud pada Phoenix. Ini burung 1000 ekor menghormati burung Phoenix. Burung 1000 ekor menghormati burung Phoenix. Burung gagak ini benar-benar sedang bersujud pada pohon persik. Begitu rupanya. Burung bau itu berani melawanku, pasti pohon siluman itu yang menyuruhnya. Pertanda buruk. Pohon persik mengirim burung gagak untuk menghalangi mobil pengantin. Apakah itu karena tidak ingin aku dan Huai An menikah? Dewa Pohon, kami gagal menghentikan pernikahan. Kalian sudah berusaha sebaik mungkin, itu sudah cukup. Persik abadi ini sebagai hadiah untuk kalian. Terima kasih, Dewa Pohon Abadi. Cepatlah makan. Hitam melambangkan masa lalu, putih melambangkan kelahiran baru. Kalian menghalangi mobil untukku, aku beri kalian kehidupan baru. Yuan-Yuan kamu harus cepat sadar, ya? Sayang, ayo turun. Ya oke. Selamat, selamat, semoga langgeng. Nona Ye hari ini cantik sekali. Tuan Guo sangat beruntung. Aduh Bapak, apakah Bapak melihat dari atas? Nona pakai gaun pengantin sungguh cantik. Waktunya sudah tiba. Ayo cepat masuk ya. Hei, kenapa karpet merah ini menggembung? Astaga, ada tikus. Astaga, ada tikus. Aduh, ada tikus. Cuma seekor tikus, sampai ketakutan begitu. Memalukan. Para tamu terhormat silakan istirahat di lantai atas dulu. Nona, ayo kita pergi dulu. Ya. Kalau begitu aku ke sana dulu. Baik. Sampai jumpa nanti. Ya. Rencanaku akhirnya akan selesai. Ini belum menikah kok. Sudah tidak bisa pisah begini. Keluarga Ye memang besar wibawanya. Bahkan wali kota datang sendiri memberi selamat. Pantas saja keluarga kaya sungai kota. Sungguh bergengsi. Sumber daya keluarga Ye ini nantinya semua milik anakku. Sumber daya keluarga Ye ini mulai sekarang akan menjadi milik anakku.
Para tamu undangan, waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria Tuan Guo naik ke atas panggung, tepuk tangan meriah. Terima kasih kepada para tamu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di pernikahan saya dan Yuan Yuan. Terima kasih semuanya. Saya melihat pengantin pria kita hari ini benar-benar sangat tampan. Katanya pengantin wanita kita juga seorang yang cantik. Selanjutnya, mari kita gunakan tepuk tangan yang meriah sambut pengantin wanita kita Ye Yuan Yuan naik ke atas panggung, silakan. Ayah, hari ini adalah pernikahanku. Kau pernah bilang akan mengantarku pergi dengan tanganmu sendiri. Ingin melihatku bahagia. Aku sangat merindukanmu. Pohon ajaib itu aneh, tapi apa peduliku? Putrinya akhirnya jadi milikku juga. Setelah hari ini, uang keluarga Ye, rumah, perusahaan, semua milik anakku. Pengantin wanita keluar. Nona Ye cantik sekali hari ini. Xiao Guo memang beruntung. Lihat, mereka sangat cocok berdiri bersama. Yuan Yuan, aku pasti akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia. Selanjutnya kita masuk ke acara paling sakral dalam pernikahan. Saudara Guo Huayan, pengantin pria, apakah Anda bersedia menerima Nona Ye Yuan Yuan di hadapan Anda sebagai istri Anda, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk selalu bersama dengannya? Saya bersedia. Baik, sekarang pengantin wanita, Nona Ye Yuan Yuan, apakah Anda bersedia menerima saudara Guo Huayan sebagai suami Anda, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk selalu bersama dengannya? Saya bersedia. Ada apa? Apa yang terjadi? Suara apa itu? Kenapa? Tidak tahu. Ada apa? Apa itu? Suara dari mana? Suara apa ini? Menakutkan sekali. Ada apa? Burung berkabung, binatang melolong. Ini pertanda buruk. Burung-burung berkicau sedih, hewan-hewan melolong, ini pertanda buruk. Hal ini apalagi lagi ada hubungannya dengan pohon dewa? Burung dan binatang semua berteriak untukku, Yuan Yuan, kau dengar itu, jangan menikah. Itu suara ayahku. Apa itu hanya khayalanku? Sejak pernikahan dimulai, keanehan terus terjadi. Ini ditujukan padaku, upacara dilanjutkan. Tapi, lanjutkan. Baik, tanya kepada pengantin wanita, Ye Yuan Yuan. Apakah Anda bersedia menerima Tuan Guo Huayan, menjadi suamimu, dan bersamanya selamanya? Apakah kamu mau? Aku? Yuan Yuan, bukankah hari ini yang selalu kau nantikan? Orang dulu berkata langit menunjukkan pertanda aneh, hari ini tidak baik untuk menikah. Apa katamu? Ada pertanda aneh di langit. Hari ini bukan hari yang baik untuk menikah. Apa katamu? Burung-burung berkicau sedih. Hewan-hewan meraung sedih. Itu pertanda buruk, sebaiknya tunda pernikahan. Pilih hari yang lain. Pilih. Kamu benar, Tuan Kota. Jika Tuan masih hidup, dia juga akan setuju dengan Tuan Kota. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Pernikahan sudah dimulai. Masa bisa dihentikan begitu saja? Kalau tersebar, wajah keluarga Guo akan hilang. Bau-bau, kamu masih ingat kata Master Gutong? Paman Ye sekarang sangat menderita. Hanya dengan menikah hari ini dia bisa terbebas. Apa tega kau biarkan dia terus menderita? Aku tidak lupa. Nona, jangan sekali-kali. Kau pembantu berani bicara. Cukup, berhenti bertengkar. Lanjutkan pernikahan. Bau-bau, kamu yang paling pengertian. Nah, itu benar. Semuanya, sekarang lanjutkan upacara kita. Hari yang baik, jangan sampai terlambat. Ular. Ada ular. Tolong. Ada ular. Dari mana datangnya semua ini? Dari mana datangnya barang-barang ini? Ular. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan takut, Nona, ada aku di sini. Aneh. Meskipun mereka berlarian ke sana kemari, mereka tidak menyerang siapapun. Jangan mendekat. Aku paling takut ular. Cepat lari, mereka hampir mendekat. Apa yang terjadi? Nak, tolong. Cepat usir mereka keluar. Kamu. Cepat usir mereka keluar untukku. Direktur Guo, aku tidak berani. Hewan-hewan ini, bagaimana bisa muncul tiba-tiba?
Semuanya, lihat. Beberapa semut. Apa yang perlu diributkan? Tidak. Sepertinya mereka sedang membentuk huruf. Jangan menikah ayah tinggal. Jangan nikahkah. Ayah tinggal. Semut mengeja, belum pernah lihat. Roh Tuan di atas memberi tanda dia menghentikan pernikahan ini. Ayah, apa kau yang mengingatkanku? Mana mungkin orang mati buat semut mengeja ini pasti mustahil. Akhirnya pergi. Pertama ular dan tikus acak-acakan tapi tidak melukai lalu semut mengeja. Ini pasti bukan kebetulan. Yuan, kau tidak apa-apa? Kalau begitu pernikahan kita lanjutkan. Huai'an maaf. Hari ini pernikahan batal. Bukan Yuan, jangan rewel ya. Aku tidak rewel, aku tahu apa yang kulakukan. Ada apa-apa? Bicara setelah menikah. Jangan kekanak-kanakan. Huai'an maaf. Yuan. Ayah, aku datang. Tunggu aku. Ayah, aku datang. Tunggu aku. Sepertinya Nona sudah sadar HMPHF. Wanita ini berani kabur dari pernikahan. Sial. Rencananya hampir berhasil. Kalau dia pergi, bagaimana dengan utangku? Pernikahan ini baru setengah jalan. Pengantin wanitanya kabur. Bagaimana ini? Tidak, aku tidak rela. Aku harus mengejarnya kembali. Huai'an, tunggu aku. Tuan Kota. Katakan. Video ini ditemukan dari ponsel Ye King Chang di cloud backend. Jadi begitu. Sepertinya, Guo Huai'an adalah pembunuh Tuan Ye. Kamu mendapat 300 poin emosi, kamu mendapat 450 poin emosi, kamu mendapat 350 poin emosi. Lebih cepat lagi, aku harus berevolusi, menjadi manusia, menghentikan pernikahan Yuan. Sistem aku masih butuh berapa banyak nilai emosi untuk berevolusi? Nilai emosi host saat ini, 760,8.900 poin jarak menuju upgrade, masih kurang nilai emosi, 231.100 poin. 230.000. Saat aku mengumpulkan cukup, pernikahan sudah selesai sejak lama. Ayah, aku pulang. Yuan, kamu melarikan diri dari pernikahan. Aku selalu penasaran. Mengapa kamu memberiku perasaan seperti ini? Aku merasa kamu sangat dekat dan sangat akrab. Aku sangat bingung, mengapa pohon persik bisa memberiku perasaan seperti ini. Sampai hari ini, aku mengerti semuanya. Yuan. Ayah, Anda adalah pohon persik ini, kan? Yuan, akhirnya kamu mengenaliku. Ayah, setelah Anda pergi, aku merindukanmu setiap hari. Kamu mendapatkan 30.000 poin emosi, kamu mendapatkan 30.000 poin emosi, kamu mendapatkan 30.000 poin emosi. Ayah, Guo Huai'an adalah pelaku yang menyakiti Anda, kan? Ayah, Guo Huai'an adalah pembunuh ayah, kan? Itulah sebabnya kau begitu memusuhinya menentang pernikahan ini. Yuan, kau akhirnya tahu kebenarannya. Tebakanku benar. Aku hampir saja menikahi pembunuh ayahku sendiri. Yuan, kau tidak apa-apa. Aku sangat khawatir. Ye Yuan. Cepat, ikut kami pulang. Selesaikan pernikahannya. Perhatikan cara bicaramu. Aku. Ibu memang agak terburu-buru bicaranya, tapi dia baik untuk kita. Guo Huai'an, jangan berpura-pura lagi. Aku tidak mungkin menikahi pembunuh ayahku. Jangan menuduh sembarangan. Yuan, jangan bercanda. Mana mungkin aku membunuh Paman Ye? Kau boleh tidak mengaku, tapi aku akan temukan bukti dan memasukkanmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Nah, bagaimana ini? Kau tahu betul ayahku satu-satunya keluargaku. Kenapa kau bunuh dia? Yuan, aku tidak membunuh orang itu. Bagaimana aku bisa tahu? Huai'an bekerja keras hanya agar kamu bisa hidup dengan baik. Bagaimana kamu bisa memfitnah dia? Yuan, cintaku padamu. Langit dan bumi menjadi saksi, bagaimana kamu bisa memfitnahku? Aktingmu bagus sekali. Tuan,
Kamu adalah orang besar. Tapi bicaralah sesuai hati nurani. Apa dasar kamu menuduhku? Benar? Hati nurani. Lihat. Lihat video ini. Setelah aku menikahi Ye Yuan Yuan, kamu jangan bilang 5 juta 50 juta pun ada. Guo Huai'an, kamu yang menipu perasaanku binatang, kamu bersamaku hanya untuk tujuan ini. Anakku, sekarang bagaimana? Karena masalah sudah terungkap, aku akui, ini memang aku yang lakukan. Aku mendekatimu. Hanya demi uang. Kamu. Tuan dialah pembunuhnya, tangkap dia. Aku mengerti perasaanmu, tapi tidak ada bukti langsung, meskipun ditangkap tidak bisa dihukum. Lagi pula kamu tidak mungkin menikah denganku begini saja. Kamu beri aku 100 juta. Sebagai kompensasi masa mudaku. Dasar tidak tahu malu. Membahayakan nyawaku. Menipu putriku berani minta uang. Nilai emosi saat ini penuh, apakah akan melakukan evolusi akhir? Ya. Guo Huai'an. Ajalmu sudah tiba. Guo Huai'an. Hari kematianmu sudah tiba. Ini adalah... Besar sekali. Datang lagi. Yuan Yuan ayah akan menjadi dewa. Selamat, tuan rumah berhasil berevolusi. Tinggi sekali. Tidak terlihat ujungnya. Apakah ini? Inilah wujud asli pohon dewa legendaris? Tuan rumah membuka bakat. Kembali ke asal, menguasai semua hukum dunia abadi dan tidak bisa mati, bisa berubah wujud menjadi manusia. Yuan Yuan kita, ayah dan anak, akhirnya bisa bertemu lagi. Nak pohon setan itu berevolusi lagi. Ayo cepat lari cepat. Dunia ada dalam genggamanku, kemana kalian bisa lari? Sebenarnya benda apa ini? Suara ini sangat familiar. Ayah, apakah itu kamu? Guo Huai'an, buka mata lebar-lebar, dan lihat. Siapa aku? Guo Huai'an. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Siapa aku? Ye Qincang, kau ternyata masih hidup. Ternyata pohon dewa itu adalah Ye Lao. Tidak heran. Dia begitu baik pada Ye Yuan Yuan. Ayah? Yuan Yuan. Ayah sudah pulang. Tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kalian telah merenggut nyawaku, menindas putriku, merampas harta keluargaku. Harus membayar harga yang pantas. Ye Lao, maaf, ini semua salahku. Aku mohon, ampuni kami. Ya, Ye Lao. Iya, kau besar hati. Lepaskan kami. Sekarang menyesal? Terlambat atas nama pohon suci. Kucabut kemanusiaan kalian. Sepanjang masa. Berubah menjadi lalat dan serangga. Urusan mereka kuserahkan padamu. Kau bisa berkumpul dengan nona kecil, urusan mereka biar aku yang urus, ya. Ayah, bagaimana kau berubah menjadi pohon persik? Kau ingin tahu? Ya. Ceritanya panjang, ayo masuk ke rumah, ayah akan ceritakan baik-baik. Baik. Ayo.